tadi saya gunakan juga nanti ini GRR kompos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Ini pagi hari ini kita akan coba mempraktekkan ya bagaimana cara kita meracik dari pembuatan pupuk generatif bionuklir. Nah, ini saya gunakan bahan yang mungkin agak berbeda dari yang digunakan oleh kawan-kawan KP2M. Nah, karena memang banyak alasan ya. Pertama, bahan-bahan yang direkomendasikan oleh kawan-kawan KP2M tidak semuanya bisa saya dapatkan. Nah, tapi intinya dalam pembuatan pupuk vegetatif maupun generatif, yang penting kita tahu unsur ya. Unsur apa yang ada di dalam bahan yang akan kita buat. Nah, kalau dalam fase vegetatif, maka unsur yang paling tinggi yang harus kita dapatkan adalah unsur N atau nitrogen. Jadi seluruh bahan-bahan organik, baik pun dia adalah tumbuhan, tanaman, kemudian rumput yang memiliki unsur N tinggi, maka itu adalah bisa kita gunakan. Intinya adalah itu. Nah, jadi walaupun dia bentuknya apapun, asalkan kita tahu unsur dari bahannya. Intinya adalah itu. Jadi ilmu yang harus kita kuasai dalam dunia pertanian adalah ilmu memahami tentang unsur yang ada dalam sebuah tanaman. Intinya adalah itu. Jadi nanti tanaman apapun dia, itu kita bisa gunakan asalkan logika berpikir atau logika algoritma dari pembuatan pupuk itu kita kuasai. Intinya adalah itu saja ya. Jadi bahannya itu adalah bisa bermacam-macam. Nah, cuma nanti yang untuk dekomposer, karena dekomposer ini tidak bisa kita gunakan yang apa, karena kita ingin bionuklir ya, apa boleh buat kita gunakan adalah produk KP2M ini ya, GRR dekomposer ini. Nah, kalau seandainya kita ingin yang lain ya silahkan saja, bisa juga EM4 atau segala macam itu ya, kemajak merek-merek yang lain itu. Nah, tapi saya yakin ini, karena saya buktikan mikroba dari GRR ini adalah sangat luar biasa ya dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Nah, itu makanya saya gunakan ini. Nah, itu. Nah, sekarang kita gunakan ini. Tadi alatnya adalah tadi itu saya gunakan nanas itu ya. Saya gunakan dengan gunakan itu jeruk. Kemudian saya gunakan itu jeruk, kemudian cahaya. Nah, seperti itu. Jadi diserot lagi itu. Ini itu komposisinya yang saya gunakan itu ya. Banyak sekali ya. Kalau untuk bahan-bahannya itu. Nah, terasi saya gunakan untuk menggantikan dari air leri sama air kelapa ya. Karena kita gunakan GRR. Di salah satu syarat dari guna air itu adalah harus ada makanannya ya, harus ada energi yang diberikan. Nah, jadi kalau tidak ada air leri sama air kelapa, kita bisa gantikannya dengan terasi. Tapi terasi sudah kita haluskan ya, sudah kita hancurkan seperti ini ya. Ini sudah saya blender. Nah, kemudian saya juga kurang kohe ya. Jadi ini adalah kohe ayam. Nanti kita masukkan saja yang sudah lama ya. Ini ada tomat ya, tomat yang sudah saya fermentasi. Nah, termasuk juga nanti saya gunakan ini. Saya gunakan pisang. Pisang ini bukan pisang baru yang sudah gunakan. Ini udah sampai 6 bulan yang lalu saya fermentasi ini ya. Karena pisang ini memang agak susah hancurnya ya. Jadi kalau ini kan sudah mulai hancur ya, karena sudah difermentasi duluan ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Nah, kemudian tadi itu tandan pisang. Tandan pisang ini adalah pengganti batang pisang. Karena saya tidak dapatkan batang pisang di Jakarta ini, maka saya gunakan tandan. Nah, kenapa tandan saya gunakan? Karena apa? Karena unsur kalium dari tandan pisang ini sebenarnya jauh lebih tinggi daripada unsur yang ada di batang pisangnya. Makanya saya gunakan itu. Nah, nanti saya gunakan juga nanti ini bekatul. Bekatul ini gunanya adalah untuk sebagai karbohidrat ya, bagi bagi mikroba yang akan kita kembangkan. Nah, maksud saya gunakan juga jerami. Jerami ini adalah untuk pengganti unsur karbon ya. Karena karbon itu adalah merupakan energi bagi mikroba yang akan kita kembangkan. Nah, saya juga gunakan ini kotoran sapi ya. Ini ada kotoran sapi yang sudah saya siapkan ya. Tapi kotoran sapi ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi bukan kotoran sapi yang baru. Saya gunakan, nanti kita gunakan ya.
Nah, ini ada kering kan. Nah, oke, kita mungkin mulai saja prosesnya. Kita masukkan saja semua bahan. Ini sudah saya siapkan. Masuk ini. Keras ini nggak masalah, nggak usah kita hancur-hancurkan. Nanti dia hancur sendiri dalam ini. Nih. Kemudian ini fermentasi pisang. Kenapa lagi ini? Nah, ini tomat ya. Tomat ini sudah lama ya saya fermentasi ini. Ini tomat ini. Jadi walaupun saya tidak dapat tomat kemarin, saya cari di pasar ya. Karena saya sudah fermentasi duluan ya, tinggal saya masukkan saja. Jadi sebenarnya tomat ini sangat bagus sekali untuk pupuk ya. Karena banyak mikroba baik yang ada di dalamnya itu. Nah, ini bahan-bahan tadi. Jeruk, kemudian nanas ya, yang sudah saya cacah. Nah, kemudian ini cangkang telur ya, cangkang telur yang sudah saya fermentasi. Sudah saya uraikan dengan gunakan jeruk lemon ya. Ini sudah hampir 4 hari ya. Tapi sebenarnya kita gunakan asam laktat pun juga bisa hancur dulu dia ya dalamnya. Jadi untuk membuat seperti ini memang kalau bisa kita siapkan. Nah, ini air jakaba. Jadi setiap saya membuat jakaba, setelah dia maka air itu saya simpan ya, walaupun saya belum perlu. Nah, sekarang ini saya butuhkan ini ya. Makanya saya gunakan air jakaba ini. Jadi teman-teman yang mau jakaba, kan jakaba ini kan prosesnya itu kan 1 bulan ya. Setelah 1 bulan kalau kita tidak panen, kita tidak ambil, kita kembangkan lagi, maka mikrobanya akan mati. Jakabanya itu akan mati, jamurnya itu. Nah, tapi airnya sebenarnya harus kita simpan. Karena nanti suatu saat seperti ini kita butuh ya, kita tinggal masukkan saja. Sementara jakabanya terus kita kembangkan. Jadi airnya ini ada gunanya terus ya. Nah, ini jakabanya yang masih baru ini. Masih jakabanya masih ada ini. Nah, jadi dengan kena airnya ini banyak, artinya saya enggak harus menggunakan air bersih lagi ya. Airnya aja sudah cukup ini. Dah, ini jakaba. Dah. Kita tinggal tambah sedikit air aja ya. Nah, kemudian kita masukkan ini. Ini terasi. Ini adalah untuk makanan KRR kita, mikroba, bionuklir. Nah, ini yang intinya itu adalah sebelum ini kita masukkan saja dulu apa ini. Ini untuk meningkatkan unsur P. Saya gunakan tepung ikan ya. Masukkan aja ini, sebenarnya 1/2 kilo udah cukup ya, tapi enggak apa-apa, masuk 1 kilo aja, enggak masalah. Ini tepung ikan ya. Jadi tepung ikan ini itu bukan hanya untuk pakan ternak saja ya. Karena untuk membuat pupuk generatif ini sangat penting bagi kita. Karena apa? Karena dari seluruh bahan yang paling tinggi unsur P-nya itu adalah tepung ikan ini. Nah, baru kita masukkan komposter kita, KRR komposter ya. Nanti kita ada. Apa lagi? Nah, terakhir ini untuk menyimbangkan P dan K yang ada di unsur itu. Kita masukkan sedikit saja ya, QRG, kuantum regeneratif ya. Nah,
Lebih kurang 200 gram saja. Udah cukup, segitu aja, udah cukup. Nah, kemudian kita aduk ini. Ini sekali seminggu atau 2 kali seminggu ini kita aduk terus ya, untuk agar proses fermentasinya itu, ini kayaknya kurang air ini. Nanti kita tambahkan airnya. Jadi sampai sini ya, jadi sehingga ada udara 10%. Nah, kemudian ini sengaja saya taruh di tempat terbuka ini, tempat panas ini. Apakah nanti kan pertanyaan, apakah tidak merusak proses ya? Tidak. Karena apa? Karena mikroba ini untuk kita mengembangkan itu, dia akan bisa lebih cepat ya berkembang biak dalam suhu 30 sampai 35 derajat. Makanya saya taruh di luar ini, tapi saya tutup supaya jangan kena hujan, itu saja. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya kenapa? Karena saya tahu pasti suhu Jakarta ini paling tinggi sekarang ini, 1 minggu terakhir ini hanya 33 derajat. Jadi kalau siang pun kalau kita taruh di meja panas itu baru 33 derajat. Sementara toleransinya adalah 35 derajat. Masih di bawah ya. Artinya bahwa untuk fermentasi mikroba kita itu masih aman. Kecuali suhu Jakarta itu melebihi dari 40 derajat. Nah, itu baru berbahaya bagi mikroba kita. Tapi selama dia masih di bawah 35 derajat, maka itu akan menjadi proses pemacu untuk dia cepat berkembang biak nih, mikroba ini di dalam ini. Oke, nanti kita tambah air sedikit saja lagi karena kita sudah gunakan air jakaba ya. Oke, kita tambah sama air sumur ya. Jadi usahakan ini air sumur ya, jangan air pam. Nah, air pam akan menggunakan klorin. Jadi kita sisakan ya ruang kosong 10%. Ya? Oh ya, jerami belum masuk ya. Ya benar. Jerami ini sebagai tambahan saja ya, agar karbon, dan dia juga bisa tempat hidup yang bagus ya bagi mikroba sebenarnya jerami ini. Makanya saya lihat ya, jerami ini adalah tanaman yang luar biasa ya. Karena kalau kita lihat ya, jerami itu seminggu saja di sawah itu sudah hancur ya. Kenapa? Karena dia samping tempat hidup mikroba, habitat bagi mikroba, tapi dia juga jadi makanan bagi mikroba juga ya. Karena dia ada unsur karbon. Jadi makanya kembali saya ingatkan kepada tukang petani, jerami ini jangan sampai dibakar. Jadikan dia sebagai nutrisi kembali bagi tanaman kita ya, yaitu dengan cara memfermentasinya lebih dahulu. Jadi kalau dibakar memang ya masih ada gunanya ya, tapi sangat sedikit ya. Sebagian teman-teman kan punya alasan ya, Pak, kalau saya bakar kan ada silikanya. Iya, tapi antara silika yang kita dapatkan dengan kerugian yang lain yang harus hilang itu adalah tidak berimbang ya. Jadi makanya dah tutup aja ya. Ini 3 hari kemudian nanti kita aduk lagi nih, nggak apa-apa.
Jadi kemari ya saya fermentasi di tempat yang terbuka seperti ini ya. Maksudnya agar kena panas ya, bukan menghindari panas ya. Karena tadi logika ilmiahnya itu adalah seperti itu. Mikroba itu akan lebih cepat berkembang biak di suhu 30 sampai 35 derajat. Kalau kita simpan dia di tempat yang terlindung, makanya kita tidak mendapatkan yang suhu segitu ya. Nah, jadi walaupun mikroba kita tetap berkembang ya, tapi tidak sebagus ketika dia di suhu 30 sampai 35 derajat ya. Ya, jadi gini saja ya. Kita tutup saja ini. Saya tutup dengan karet seperti ini. Dah, cukup seperti itu aja. Yang penting hujan tidak masuk air ke dalam. Intinya adalah itu saja. Kalau panas tidak masalah, karena memang dia harus kita panasin dengan suhu 30 sampai 35 derajat ya. Ya mungkin ini begini saja teman-teman sahabat semua. Nanti kita akan review lagi ya. Mungkin 2 minggu ke depan ya. Kita nanti ketika tanaman ini sudah masa generatif ya, kita akan coba aplikasikan ini ya. Kita lihat hasilnya. Karena hasil lah yang akan membuktikan ya. Buktilah yang akan menjelaskan kebenaran itu ya. Jadi bukan dari alat yang kita gunakan ya. Walaupun alat itu adalah merupakan indikator saja untuk kita memastikan bahwa sebuah unsur yang kita uraikan itu sudah terjadi ya. Mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman nanti di pasar jumpa dengan ini, dengan lemon atau apa, jeruk apapun lah ya, kecuali jangan jeruk buah ya, yang terbuang ya diambil